Beberapa waktu lalu saya lihat ya, bahkan Bappenas itu ngomongin bahwa Gen Z itu banyak dipecat. Kalau saya melihat mereka lebih bukan secara keuangannya saja, tetapi ada istilahnya sekarang ini yang lagi tren kan work balances ya. Jadi mereka pengen hidup ini benar-benar stabil aja, seimbang hidup ini, jangan terlalu berat di sebelah gitu. Kemudian juga mereka butuh pengakuan yang kayak berkaitan dengan sosial media, mereka muncul di publik dan lain sebagainya itu. Saya rasa lebih banyak saat ini diincar oleh Gen Z ketimbang sekedar uang. Gen Z ini dipaparkan juga oleh industri dengan konteks hidup yang serba instan, yang serba digital, semua itu by klik cepat, tidak ada lambat-lambatnya, dan kita bisa semua itu praktis ada, tinggal disediakan. Nah, Gen Z ini secara nggak langsung sudah terbentuk oleh generasi sebelumnya yang telah menciptakan begitu banyak. Salahnya generasi sebelumnya ya. Kalau saya coba objektifnya melihatnya seperti itu. Kita tidak boleh selalu fokus ke Gen Z-nya. Mungkin kita cari dulu akar masalahnya. Kenapa Gen Z menjadi seperti ini? Menurut saya ya, pekerjaan banyak hilang. Kenapa? Karena teknologi. Dan juga karena manusianya. Iya. Dalam hal ini ada ketidakmatchan antara perusahaan dengan SDM-nya. Gen Z itu adalah generasi. Jangan menganggap bahwa tanpa Gen Z bisa. Ataupun konteksnya karena sekarang sudah ada AI ataupun teknologi robotik ke depan bahkan lebih canggih, mungkin Gen Z nggak dibutuhkan. Jangan. Ingat bahwa Gen Z itu menangnya adalah kreativitas thinkingnya. Mitra bisnis, berjumpa kembali bersama kami di BWI Podcast atau Business Wisdom Institute Podcast. Kali ini kita akan berbicara sesuatu yang sangat menarik yang akan mempengaruhi usaha Anda, keberlangsungan usaha Anda. Apa itu? Sebentar kita akan ungkapkan. Tapi sebelum itu mohon boleh like, subscribe gitu ya, dan juga komen di video kami supaya kami juga bisa ekspor lebih jauh dan mengerti, tahu tentang kebutuhan dari mitra bisnis semua. Baik, mari kita mulai. Ya. Kita akan mulai ngobrol-obrolan kali ini, podcast kali ini dengan seorang anak muda yang masih muda masih muda, tapi prestasinya luar biasa gitu ya. Nah, gitu ya. Seorang anak muda yang sekarang menduduki manajer retail gitu di sebuah toko ya, di sebuah store yang akan mengguncang Indonesia. Gitu ya. Tunggu 3 tahun lagi ya, gitu kan. Siap. Itu akan mentok gitu ya, akan mengguncang Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama, inilah Tommy Brajan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tommy Brajan. Saya asli Yogyakarta. Saya saat ini sebagai manajer retail di salah satu perusahaan di bidang IT, dan saat ini saya juga punya banyak beberapa pengalaman, dan juga dalam hal ini saya juga telah menyelesaikan beberapa studi saya di Yogyakarta. Nah itu ya, ini high quality Gen Z gitu. Saya masih masuk Gen Z. Masih masuk Gen Z ya, Gen Z awal-awal lagi gitu ya. Betul. Awal Gen Z ya, menarik ya. Mitra bisnis, jumlah milenial Gen Z dan Alpha hari ini di Indonesia ya, hari ini itu sekitar 64,9%. Artinya jadi majority dari penduduk Indonesia itu isinya milenial, Gen Z dan Alpha. Wah, ini kan bahaya ya. Artinya mitra bisnis, kalau Anda pebisnis gitu ya, baik solopreneur ataupun orang yang sedang ada di sebuah bisnis gitu, memegang jabatan yang penting begitu dan tidak menghiraukan ini. Saya takut nanti ke depan jangan-jangan Anda kehilangan orang-orang terbaik yang hari ini jumlahnya 64,9%, yang isinya milenial, Gen Z dan Alpha. Nah, ya kan? Nah, makanya kali ini mitra bisnis kita mengundang Tommy untuk bicara gitu, jadi speaker gitu ya. Walaupun mungkin ini bukan Tommy pribadi, tapi teman-temannya mungkin gitu ya. Seperti apa sih Gen Z itu di dunia kerja? Mempersiapkan untuk dunia kerja seperti apa? Itu kan sangat penting ya. Sangat penting, Pak. Nah, beberapa waktu lalu saya lihat ya, bahkan Bappenas itu ngomongin bahwa Gen Z itu banyak dipecat. Banyak. Gitu kan. Jadi pengangguran. Nah, banyak Gen Z hari ini dipecat gitu kan. Loh, jadi yang salah siapa? Padahal perusahaan sangat butuh Gen Z untuk masa depannya. Regenerasi selanjutnya. Iya dong, ya kan. 64,9% itu kan banyak ya. Sangat. Indonesia. Lah kalau nggak bisa memahami, bersama-sama dengan Gen Z ini, loh jangan-jangan perusahaan isinya orang tua semua.
bahaya juga itu nanti. Nah, atau lebih bahaya adalah perusahaan tidak bisa menangkap kebutuhan dari penduduk terbesar Indonesia yang alias Gen Z, milenial tadi kan. Mungkin bisa jadi. Nah, bisa jadi ya. Oke, Tommy, dari pengalaman Tommy ya, gitu ya. Oh ya, mitra bisnis Tommy sudah menyelesaikan S2 juga ya, gitu ya. Masih muda, udah lulus S2, punya pengalaman banyak juga ya. Iya, di beberapa industri sudah saya coba. Nah, oke, boleh kita mulai dari, mari cerita industri apa ya. Kenapa kok masuk industri itu dan sambil kuliah atau sebelum kuliah? Boleh cerita coba. Sebelumnya saya dulu mulai masuk dunia kerja ataupun dunia usaha itu sudah dimulai sebelum saya mengambil studi S1 ya. Sebelum S1 Mak? Ya, sebelum S1. Jadi memang di situ saya berangkat dari sebagai pedagang biasa, saya coba-coba belajar gitu kan untuk berwirausaha kecil-kecilan, buka seperti kerupuk ikan dan lain sebagainya. Kemudian juga jual beli kendaraan gitu kan. Itu saya coba-coba untuk belajar. Kemudian setelah saya rasa memang selama perjalanan itu saya juga mulai tertarik masuk ke korporat ya. Jadi waktu itu saya mendaftar diri juga di salah satu distribusi atau distributor helm gitu ya. Helm ya? Helm iya. Oke. Karena saya juga cukup motor ya, terkait motor. Jadi di situ saya mulai karir ya. Nah, di mana saya coba masuk di awal, di mana saya belajar tentang banyak hal berkaitan gudang, berkaitan logistik, terus sampai bagaimana nih bisa didistribusikan ke toko-toko. Seperti itu. Nah, kemudian setelah saya merasa ternyata selama perjalanan itu saya kok belum cukup ya secara pengetahuan, belum cukup juga secara skill. Akhirnya saya memutuskan lanjut untuk studi S1 gitu. Oh, sebentar. Ya. Jadi yang dicari itu apa Tommy? Kok macam-macam ya dari kerupuk ikan ya, kerupuk ikan, kemudian apa tadi distribusi, helm dan lain-lain. Yang dicari waktu itu apa sebetulnya? Waktu itu saya cuma berpikir saya pengen punya pendapatan dan saya pengen itu bisa saya gunakan untuk memenuhi keinginan saya. Waktu itu basisnya masih belum berbicara kebutuhan ya. Jadi memang saya pengen beli apa, saya harus bisa mendapatkan apa gitu. Jadi saya harus mendapatkan income dulu, baru saya ini bisa melakukan apa yang saya inginkan waktu itu. Ada juga janji yang begitu ya? Iya. Jadi ada juga ya yang saya pengen dapat pendapatan gitu ya. Terus kemudian karena merasa tidak belum dapat cukup ilmu ya? Iya, saya rasa masih kok saya mungkin dengan pengalaman saya seperti yang masih seumur jagung itu kayaknya susah nih saya untuk melakukan hal yang lain-lainnya, dan saya rasa saya butuh pengetahuan yang lainnya sih supaya ya saya bisa mengembangkan skill di lanjutannya dan saya bisa mendapatkan income yang lebih gitu. Untuk sesuatu yang lebih gitu ya. Iya. Masuk S1. Iya, masuk S1. S1. Terus S1-nya apa yang lalu? Waktu itu saya ambil program studi manajemen ya. Manajemen. Ya, konsentrasinya di marketing waktu itu. Dodolan mana gitu ya, jual lagi ya gitu ya. Oke. Rasanya belum puas waktu itu. Rasanya belum puas. Setelah lulus S1. Lalu kan lanjut lagi kan, betul ya? Iya, lanjut lagi. Lanjut lagi. Langsung? Enggak, waktu itu saya masih menjeda dulu. Jadi setelah lulus S1 saya coba masuk juga. Masih ada kaitan dengan industri otomotif ya. Saya masuk ke dealer salah satu kendaraan seperti itu. Nah, saya mencoba deh ilmu yang sudah saya pelajarin di S1 untuk itu. Saya masuk ke korporat lagi dan saya coba menerapkan, dan ternyata wow, ini untuk dunia marketing yang begitu dinamis ternyata kala itu. Ya, saya bisa langsung terapkan gitu di dalam industri tersebut, karena memang sebelumnya basisnya memang masih ada kaitan, tetapi beda segmen aja. Lalu setelah itu saya juga masuk ke salah satu usaha yang saya bangun sama teman-teman, yaitu berkaitan dengan konveksi ya, pakaian. Karena waktu itu saya melihatnya dari sisi kebutuhan pasar. Jadi ini masih agak flashback sedikit. Jadi waktu kuliah itu saya lihat, ternyata ada kebutuhan nih di pasar. Kalau saya bisa supply, saya bisa dapat duit nih. Dulu pikirnya seperti itu aja. Nah, waktu itu saya sama teman-teman iseng-iseng, ayo kita bikin konveksian yuk. Iya gitu. Nah, akhirnya dari kuliah sampai lulus pun itu masih berjalan. Dan sambil kuliah? Sambil kuliah waktu itu. Jadi saya justru malah beruntung saya bilang. Karena ketika saya kuliah, saya masih bisa
berinteraksi langsung dengan teman-teman dan saya bisa langsung mengerti apa sih yang benar-benar dibutuhin sama mereka gitu. Oh ternyata seperti ini. Dan pendekatan ini saya langsung bisa mudah untuk masuknya. Ketimbang mungkin saya pernah lihat ada beberapa vendor juga yang mencoba masuk, kayaknya agak susah. Tidak bisa. Karena nggak ngerti pasarnya ya. Iya. Padahal sepikir-pikir ternyata sederhana saja, cuma memang sesama kita seusia itu kala itu ya yang penting ngobrolnya santai, nggak terlalu tembak produk, tapi yang lebih kita unggulin waktu itu apa sih yang jadi kebutuhan dan solusinya apa kayak gitu. Disitulah saya coba ambil ceruk itu dan ya sampai detik ini masih bisa berjalan. Masih jalan. Ya. Lalu sudah enak gitu ya, kenapa kok ambil S2 gitu? Nah, ini kembali lagi, kayaknya saya mewakili Gen Z yang tidak puasan. Oh oke, Gen Z yang tidak, jadi mitra bisnis carilah Gen Z yang tidak puasan. Coba kita dengan alasannya apa gitu. Iya, jadi setelah saya berpikir, ya ketika belajar di manajemen memang betul ada marketing, ada finance, ada SDM operasional. Nah di situ saya memang sudah memperkuat selain marketing dan itu saya juga ada SDM, saya sudah belajar itu di aktivitasnya, termasuk saya terlibat aktif di berbagai aktivitas organisasi. Kemudian saya lihat, kayaknya saya masih butuh deh hal-hal yang lebih konsep, yang lebih kepada strategi, yang lebih kepada sebagai seorang entrepreneur ke depan itu seperti apa. Nah, kemudian itulah yang memicu saya untuk saya berpikir saya harus ambil studi lagi. Untuk memenuhi apa yang saya belum miliki hari itu. Nah, di saat itulah saya ambil lagi magister manajemen dengan konsentrasinya entrepreneurship, seperti itu. Konsentrasinya entrepreneurship. Iya. Waduh, ini berarti sekolah ini karena nggak puas gitu, karena pengen cari ilmu ya gitu. Iya, cari ilmu. Menarik. Jadi tidak semua Gen Z itu tidak mau ilmu gitu ya. Iya, sebenarnya justru karena kita tuh berpikir ini tuh sangat kita inginin gitu. Jadi ketika kita ingin tuh kita pasti akan mencoba mencapainya seperti itu. Oke, menarik ya, menarik. Oke, tahannya nanti untuk sesi atau segmen 2 ya. Apakah benar Gen Z itu memang ingin mencapai sesuatu sampai mencari sekolah dan lain-lain ya. Tapi mungkin satu pertanyaan menutup segmen ini adalah menurut Tommy, lebih penting mana? Street smart atau school smart? Nah, tadi kan gitu ya. Tadi kan katanya punya perusahaan, sudah punya usaha ini gitu ya. Ada banyak, bahkan saya dengar juga ada skincare segala ya. Oh iya. Nah, gitu kan. Nah, masih baru itu. Artinya ini kan apa? Street smart gitu ya. Tapi kalau book smart juga iya nih, S2 sampai S2 gitu kan. Oke, sebagai Tommy gitu ya. Menurut Tommy lebih penting mana sih, being a street smart atau book smart? Kalau hati-hati jawabnya. Siap. Baik. Ya, kalau saya pribadi lebih ke street smart ya. Street smartnya? Kenapa? Ya, hati-hati ya, dosennya dengar loh ini. Ya, karena kita ini sebagai Gen Z itu sekarang ini mau tidak mau sudah melihat kondisi di mana ya persaingan semakin besar, kemudian pendapatan income dengan pengeluaran kita malah justru kadang lebih besar pengeluaran kita ketimbang income. Kemudian ini juga berbicara lifestyle ya. Jadi kadang-kadang saya temui banyak teman-teman juga, wah pengennya sedikit-sedikit kesana kesini, apapun ada tren baru terus jadi FOMO. Iya, jadi FOMO kesannya. Akhirnya ya pengen nyoba gitu, dan akhirnya kita kadang-kadang lupa, oh ya kita tuh masih punya tanggung jawab loh. Kita harus punya save money yang benar-benar untuk bisa kita di kehidupan kita yang selanjutnya atau di hari-hari selanjutnya. Nah ini yang sebenarnya perlu kita pertimbangkan. Akhirnya banyak sekarang dari Gen Z juga berpikir, yuk kita nyari income tambahan, nggak cuma dari satu sektor. Main income saja gitu ya. Artinya juga perlulah jadi street smart gitu ya. Buka usaha inilah apalah gitu, dan Gen Z kayaknya punya waktu, punya tenaga, punya semangat untuk itu nggak? Ya, karena kita tuh berangkat dari hobi kita. Jadi ketika kita merasa ini sebagai hobi ataupun sebagai passion kita, biasanya kita tuh akan melakukannya all out aja gitu. All out aja. Ya, tanpa mikir nanti gagal, itu malah pikir nanti kita. Yang penting tarung dulu, maju dulu. Wih, ini berita baru ya. Katanya Gen Z kan strawberry. Ternyata enggak juga gitu ya. Enggak juga. Oke, mitra bisnis, kita berhenti dulu di segmen sekarang ini ya gitu ya. Sekali lagi jangan lupa kalau Anda merasa menarik, berguna, bermanfaat, like, subscribe dan juga komentar.
Mitra bisnis kembali lagi di segmen 2 Kak. Masih bersama Tommy Brajan, seorang Gen Z yang high quality gitu ya katanya ya gitu ya. Karena bukan karena apa, bukan karena ganteng apa udah pasti itu, tapi maksudnya perjalanannya bagaimana mempersiapkan dunia kerja dan lain-lain. Oke Tom, saya menemukan data dari World Economic Forum gitu ya. Itu yang mencatat bahwa tahun 2025 itu ada 85 juta pekerjaan akan hilang. Tapi 92 juta pekerjaan baru akan ada gitu. Wah, menarik. Nah, menarik ya. Nah, sayangnya World Economic Forumnya salah menurut saya. Wah, gimana itu Pak? Karena itu 2023 waktu itu ya, belum ada ChatGPT, gitu ya. Oh iya, nah, betul. Dan Gen Z-nya belum sebanyak hari ini. Gitu. Jadi salah, maksudnya apa? Lebih banyak yang akan hilang pekerjaannya kayaknya gitu kan? Kayaknya iya. Ya, dan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang akan muncul gitu. Saya sering ditanya karena Pak pekerjaan baru apa yang akan muncul? Gampang misalnya orang tukang cuci robot gitu kan. Karena bisa muncul ya gitu ya. Betul. Karena robot akan makin banyak ya. Tapi apakah Anda mau jadi tukang cuci robot gitu? Gitu. Masa lulusan S2 tukang cuci robot? Enggak lah gitu kan. Nah, keadaan ini saya mengamati bahwa kenapa makin cepat ya gitu. Makin banyak pekerjaan akan hilang. Satu karena teknologi pasti ya. Pasti ya. Ya, teknologi itu saya punya datanya Indonesia itu 62% kalau tidak salah, 62% perusahaan yang ingin menerapkan AI terkendala karena apa? 62% karena SDM-nya nggak siap. Oke. Gitu ya, 62% itu pengen AI tapi kendala 62% karena manusianya nggak siap. Gitu ya. Siap. Padahal manusia yang diandalkan siapa yang bisa mengerti robot? Ya, manusia itu sendiri. Mengerti AI siapa? Ya Gen Z dong. Gen Z. Lah kalau bapak umur 50 disuruh kan agak repot ya gitu kan. Oh iya. Ya gitu ya. Maksudnya apa? Menurut saya ya pekerjaan banyak hilang. Kenapa? Karena teknologi. Dan juga karena manusianya. Iya. Dalam hal ini ada ketidakmatchan antara perusahaan dengan SDM-nya. Oke. Perusahaan butuh banyak SDM, betul ya gitu kan. Betul. Buka lowongan banyak, tapi yang diterima sangat sedikit. Sangat. Kan berarti nggak nyambung nih gitu ya. Iya. Bahkan balik lagi data Bappenas Gen Z banyak dipecat nih malahan. Iya. Ya gitu kan. Lah sebetulnya ada apa dengan Gen Z ini ya, dengan hubungan dengan dunia kerja gitu ya. Boleh berikan pencerahan Tom sebagai Gen Z. Apa yang diinginkan? Bagaimana Gen Z melihat dunia kerja? Ya mungkin seperti ini Pak Ari. Sepenangkapan saya ya terkait dengan Gen Z itu, mereka itu yang pertama hidup berdasarkan hobinya. Oke. Ya berdasarkan apa yang memang ya dia inginkan, itu aja, sebatas itu. Dia belum berpikir mayoritas ya. Itu belum berpikir nanti saya ke depan seperti apa lagi, untuk kehidupan selanjutnya seperti apa dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa Gen Z ini juga kalau kita lihat dibilang nggak ada effort salah. Mereka bahkan bisa sangat effort. Oke. Tetapi yang paling diinginkan mereka adalah pengakuan. Iya, dihargai. Iya, bahwa apa yang mereka kerjakan yang mungkin kesannya ini tidak kerjaan yang sangat formal ya, tetapi justru mereka mengerjakan hal-hal yang lain dan itu justru menunjang kerjaan formal. Nah ini kadang-kadang kurang nih dianggap masuk, mungkin kalau kita bilang dari KPI atau apapun, atau mungkin nanti standar-standar penilaian perusahaan tertentu, sehingga mereka merasa saya sudah melakukan banyak hal, saya sudah memberikan gagasan, ide sampai pelaksanaannya, tetapi kok ini tidak dihargai, tidak diakui mungkin. Tidak diakui malahan. Boro-boro dihargai, diakui aja enggak gitu ya. Tidak, betul. Oke. Dan akhirnya mereka juga merasa kecil hati. Mereka merasa wah ini kok seperti itu. Dan kemudian juga selain itu mereka juga kebanyakan dari Gen Z itu mengkonversikan penghargaan itu tidak hanya sekedar mungkin kita bilang healing, mungkin juga bisa bilang terkait dengan datang ke tempat-tempat wisata yang lainnya, ataupun selain itu juga mereka ya sangat membutuhkan juga uang ya, dalam arti untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ataupun harapan-harapan mereka, sehingga kalau mereka merasa ini kurang worth it gitu, jadi ya akhirnya mereka ya sudah melepaskan begitu saja. Melepaskan begitu. Oke, satu-satu ini menarik, ada banyak hal menarik ya. Tadi aja ngomong tentang butuh diakui. Iya. Betul. Diakui itu bentuknya uang atau uang plus sesuatu
atau uang malah jadi kalah oleh plus sesuatunya itu? Yang mana kira-kira? Nah gitu ya. Kalau generasi saya, saya gitu. Saya Gen Z meleset dikit lah gitu ya. Gitu ya. Mungkin lebih banyak, yang penting duitnya biro gitu ya. Uangnya berapa gitu kan. Betul. Nah apakah Gen Z masih seperti itu? Uang is the number one atau sudah mulai kalah dengan yang lain? Yang mana tuh? Ya, kalau saya melihat mereka lebih bukan secara keuangannya saja, tetapi ada istilahnya sekarang ini yang lagi tren kan work balances ya. Jadi mereka pengen hidup ini benar-benar stabil aja, seimbang hidup ini, jangan terlalu berat di sebelah gitu. Jadi pengakuan-pengakuan ini yang mereka butuhkan ya bentuknya yang lain justru. Bentuknya yang lain. Iya, seperti tadi bisa dapat kerja di mana saja, mereka bisa banyak liburan, ataupun mereka lebih suka hal-hal yang bisa adaptif, nggak terlalu yang harus stay di satu lokasi atau apapun. Kemudian juga mereka butuh pengakuan yang kayak berkaitan dengan sosial media, mereka muncul di publik dan lain sebagainya. Itu saya rasa lebih banyak saat ini diincar oleh Gen Z ketimbang sekedar uang. Tuh ini ya, kata-kata ketimbang sekedar uang. Wah, ya toh. Tapi uangnya mau ya? Uangnya pasti mau. Oh, pasti mau. Maunya dikit atau banyak? Pasti sangat banyak. Oh, sangat banyak. Ini menarik ya, sangat banyak gitu ya. Iya. Dan memang mitra bisnis saya temukan ya banyak ya dari klien kami juga gitu ya. Betul. Yang bawa Gen-Z-nya ini pinter-pinter gitu. Bukan pinter lagi, pinter gitu ya. Pinter, bener pinter gitu. Pengen maunya duitnya banyak. Tetapi ketika sampai di konversi mau duit atau mau duit plus, lebih baik duit plus. Maksudnya tadi ya teman bilang tadi ada healing lah, ada apa, ada pengakuan. Rasanya itu yang memang ya menjadi kekuatan ya. Betul. Oke, lalu bagaimana Gen Z melihat aturan aturan hari ini gitu ya tentang kerja itu 9 to 5. Ya kan gitu kan. Nah ini kan juga memang tidak semua pekerjaan bisa tidak 9 to 5 gitu. Tapi kan umumnya kerja itu ya 9 sampai 5 atau 8 sampai 4 gitu kan. Nah bagaimana sih Gen Z melihat itu? Apakah sebuah ya memang itu aturan baku yang harus saya ikuti, atau kalau bisa saya nggak mau begitu gitu, atau tadi ada work life balance gitu kan mungkin ya. Nah kalau saya sih ya coba gimana menurut Gen Z ya. Gitu coba. Ya, kalau sejauh yang kita rasakan juga dari Gen Z ini sebenarnya kebanyakan teman-teman tuh pengennya ya sebenarnya tidak tight secara jam ya. Mereka kalau bisa ya se-agile itu. Jadi mau kapan pun boleh aja gitu. Seperti dikatakan, oh saya nggak harus kaku lah mau jam 8 ke 4 atau 9 ke 5. Kalau misalkan beda pun nggak masalah. Yang penting saya merasa apa yang tadi yang saya harus butuhkan terlebih dahulu itu bisa didapatkan. Misalkan kita pengen juga nih nggak terlalu banyak di kantor, kita pengen olahraga dulu nih, ataupun relax di gym dan lain sebagainya, atau fitness. Itu akan mungkin dilakukan kalau memang itu bisa dilakukan. Waduh, iya, gitu ya. Kalau perlu bahkan misalkan mereka pengen habisin waktu dulu untuk makan makanan yang baru dulu deh, nyoba-nyoba, terus ataupun jalan-jalan untuk mencari inspirasi. Mereka akan lakukan itu terlebih dahulu. Sebelum mereka bilang, saya harus stay di depan komputer, udah gitu berapa jam. Mereka nggak suka seperti itu. Jangan-jangan ini yang diartikan oleh perusahaan, malas banget sih main-main mulu gitu ya. Bisa jadi gitu ya mungkin ya. Padahal itu yang diinginkan oleh Gen Z gitu ya. Mereka butuh keseimbangan. Gitu. Keseimbangan, oke ya. Menarik mitra bisnis ini. Jangan-jangan kita salah nebak gitu ya, salah memandang. Ya, saya mungkin melihatnya seperti ini Pak Ari. Jadi kenapa itu bisa muncul juga? Karena memang Gen Z ini dipaparkan juga oleh industri dengan konteks hidup yang serba instan, yang serba digital, semua itu by klik cepat, tidak ada lambat-lambatnya. Dan kita bisa semua itu praktis ada, tinggal disediakan. Nah, Gen Z ini secara nggak langsung sudah terbentuk oleh generasi sebelumnya yang telah menciptakan begitu banyak. Salahnya generasi sebelumnya ya. Kalau saya coba objektifnya melihatnya seperti itu. Karena kan nggak mungkin Gen Z yang membuat ini. Seperti itu. Kita tuh jadi bisa dikatakan ya objek untuk menerima semua fasilitas-fasilitas ini. Dan akhirnya dengan kebiasaan yang mereka sudah terima dari kecil, bahkan mungkin kalau kita sadar nggak sadar, orang tua ya mungkin juga anaknya nggak nangis sudah kasih gadget aja, kasih tablet aja. Akhirnya mereka jadi kayak saya interaksi yang kayak tadinya harusnya very human, saya merasa ini lebih yang
hal-hal lain bisa menggantikan kepuasan saya kok. Seperti itu. Akhirnya mereka jadinya mencoba menemukan apa yang membuat mereka nyaman, mereka enak, mereka lebih stabil, lebih tenang. Itu yang mereka akan kejar lagi. Jadi bisa nanti bentuknya macam-macam. Mungkin ada yang lebih kepada edukasi, ada yang lebih kepada olahraga. Itu mereka akan lakukan. Gitu. Itu bisa dibilang itu nature-nya mereka gitu ya. Iya seperti itu kan. Mencari dengan saya olahraga membuat lebih tenang nih, lebih bisa menikmati hidup. Mungkin begitu ya kata-katanya ya. Iya. Olahraga, ada juga mungkin yang Gen Z itu sukanya apa sih gitu. Ada juga saya pernah ketemu ya. Beberapa Gen Z itu mengaku kalau dia itu punya psikolog pribadi. Oh iya, betul. Ya kan? Nah begitu katanya, saya punya psikolog pribadi gitu. Loh kenapa kok punya gitu? Daripada saya gila katanya. Iya. Iya kan gitu kan. Nah ini saya kaget juga kan di zaman saya. Gak ada orang mau ke psikolog gitu. Betul. Maksudnya kalau gak sakit ya gitu ya. Iya, jarang banget, betul. Kalau Gen Z katanya begitu ya. Iya, memang mereka sudah terbiasa karena tadi instan ya. Begitu ada sesuatu yang tidak instan dan itu justru menekan mereka merasa aduh ini berat sekali gitu. Karena mereka sudah dibiasakan hidup lebih instan. Itu saja sih yang kita sering melihat, dan saya juga punya beberapa teman sering rutin bahkan sampai minum obat. Waduh, demi meningkatkan fokusnya. Yang salah generasi sebelumnya dong. Ya mungkin bisa jadi ya. Bisa jadi. Nah, mitra bisnis dengarkanlah teriakan hati dari Gen Z gitu ya. Ya pasti ya, sebuah generasi dibentuk oleh generasi sebelumnya begitu ya. Betul. Seperti saya kalau dengan ayah saya dengan bapak saya dibilang bahwa kamu ini kurang tangguh gitu ya. Saya sebentar, kenapa kurang tangguh? Loh dulu bapak ini jalan dari alun-alun gitu ya, 3 km, 13 km jalan. Dalam hati saya mikir, sekarang kan ada angkutan, ngapain jalan gitu ya. Betul. Nah tapi di mata generasi sebelum saya, kamu kurang tangguh gitu ya. Mungkin sama juga ya, Gen Z dipandang katanya generasi stroberi gitu. Iya. Stroberi yang merah, yang yang kelihatan segar, berair, begitu dipegang plenyok gitu kan, kayak langsung aduh gitu kan. Betul. Jadi empuk gitu kan. Tapi sebetulnya yang salah juga mungkin ya generasi sebelumnya. Ya itu mungkin juga perlu dipertimbangkan sebenarnya Pak Ari. Karena saya mendukung juga untuk kita tidak boleh selalu fokus ke Gen Z-nya. Mungkin kita cari dulu akar masalahnya. Kenapa Gen Z menjadi seperti ini? Karena yang jelas itu tidak berbicara 1-2 hari, 1 tahun. Itu pasti habit yang sudah dibangun bertahun-tahun. Yang akhirnya mereka pun terbentuk seperti itu. Dan memang betul akhirnya data terakhir pun semakin tinggi ke pekerjaan-pekerjaan informal dibandingkan formal. Iya, ini menarik ya. Tadi kebiasaan-kebiasaan kalau anak nangis dikasih gadget ya. Iya. Itu melahirkan generasi beta. Wah ini bahaya lagi nih. Beta tahun 2025 lahirnya gitu. Generasi beta ini udah beda lagi nih caranya. Beda lagi ke depan. Nah, oke. Kita kembali gini. Tommy, tadi kan kita bahas macam-macam tentang generasi ya. Saya pengen tahu ya, bagi Gen Z, lebih suka mana? Punya bos atau punya seorang coach atau pelatih dalam kerjaan mereka? Bos tahu ya, bos artinya mendirect ini. Kamu harus begini. Atau seorang coach yang mendampingi dan ayo kalau bisa kamu lebih bagus dari saya malah gitu. Kalau saya melihat fenomena yang terjadi, kebanyakan lebih suka pengen memiliki coach ketimbang bos. Karena mereka merasa mereka tuh sebenarnya kurang pendekatan yang secara lebih dekat. Oke. Jadi mereka akhirnya mengalihkannya dengan dunia-dunia lainnya, dengan bentuk yang lainnya justru itulah dengan kehadiran sentuhan yang lebih pribadi, yang lebih personal, itu yang mereka juga butuhkan sebenarnya. Ketimbang mereka langsung sekedar diinstruksikan bagaikan mesin gitu ya. Mereka justru merasa ini saya sudah melakukan sendiri, bahkan saya juga punya kreativitas sendiri untuk saya akan melakukan itu. Tetapi yang lebih memberikan sentuhan-sentuhan kepada saya, saya harus lebih bijaksana, saya harus lebih seperti ini ambil sikapnya, itu saya rasa banyak Gen Z yang ingin mendapatkan hal tersebut. Oke, berarti bos ini sudah harus minggir gitu ya, jadi ganti coach gitu ya. Gitu bisa ya. Jadi. Oke. Itu yang diinginkan gitu ya. Gen Z. Kalau zaman saya kan kalau diperintah ya semua. Betul. Kalau bisa kerja itu rigid saja gitu. Maksudnya sudah aturannya sudah jelas semua, tinggal dijalankan gitu kan. Iya. Tapi kalau sekarang mungkin enggak pengen gitu ya. Enggak, seperti itu. Iya. Makanya saya sering lihat kalau saya sedang ke tempat-tempat misalnya ke co-working space gitu atau co-living gitu, tempat di mana banyak Gen Z bekerja segala macam di tepi pantai begitu. Saya lihat banyak sekali dan kalau saya tanya,
punya usaha macam-macam mereka gitu. Iya. Yang kantornya ada di Filipina, ada yang di Amerika, tapi kerjanya di Canggu di Bali gitu kan. Artinya mereka sama sekali tidak mau yang rigid gitu, maunya yang bisa mengekspresikan diri gitu ya. Bahkan punya beberapa coach gitu untuk sisi apa, sisi olahraga, sisi apa gitu ya. Iya, betul. Memang begitu ya. Memang begitu mereka. Aduh ini ya gitu ya. Iya. Wah sudah nggak perlu banyak bos. Berarti kalau begitu bisa dibilang micromanaging mereka udah nggak suka ya, atau masih perlu sebetulnya? Mungkin kalau dilihat dari beberapa sektor industri mungkin iya butuh ya. Tapi kalau untuk ya secara kita ngomong umumnya ya mungkin kayaknya sudah nggak deh. Nggak suka gitu ya? Nggak suka. Nggak suka. Padahal ini orang-orang tua kan suka aja. Iya. Gitu ya. Betul. Anak muda ini kalau nggak gitu misalnya kan gitu ya. Betul. Balik lagi nggak diakui gitu, mau janjinya gitu ya. Oke, menarik. Nah, mitra bisnis segmen ketiga akan kembali dengan bagaimana seharusnya Gen Z menyesuaikan diri dengan keadaan hari ini dan bagaimana perusahaan meresponi Gen Z. Karena tidak bisa merespon dengan benar berakibat pada kehilangan orang-orang terbaik dari Gen Z ini. Mitra bisnis kembali lagi di segmen ketiga. Pembicaraan semakin seru ya. Tadi di balik waktu off air gitu kita banyak ngobrol gitu ya. Kita sampai pada segmen jadi harusnya bagaimana? Gen Z melihat perusahaan itu bagaimana gitu ya. Dan perusahaan harus melihat Gen Z seperti apa supaya connect, supaya bisa jadi nyambung gitu ya. Perusahaan butuh Gen Z juga butuh perusahaan. Kita hilangkan data Bappenas yang ngomong bahwa Gen Z banyak dipecat gitu kan. Nah sekarang Gen Z banyak dibutuhkan. Oke, ya. Oke Tommy, boleh saran mungkin untuk teman-teman Gen Z juga gitu ya. Jadi kalau melihat perusahaan itu harusnya seperti apa? Memang tadi punya ya, kepengen ini, kepengen itu. Tapi bagaimana baiknya? Supaya seperti Tommy sekarang menduduki manajer retail gitu ya, di perusahaan yang cukup besar gitu ya, bahkan akan menaklukkan Indonesia nanti ya. Siap. Gitu. Jadi gimana Tom? Ayo boleh berikan pandangannya. Iya, jadi ini tips buat teman-teman ya, ketika sebagai Gen Z kita yang saat ini masih dapat mendapatkan framing kalau kita tuh kurang ya, framing kurang baik lah gitu. Tapi tipsnya adalah begini, ketika kita mau masuk di dalam industri ataupun masuk di korporasi, maka kita juga perlu juga belajar untuk menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri. Iya, dalam artian begini, kita juga harus punya batasan-batasan yang artinya batasan normal yang bisa juga diterima oleh generasi sebelumnya, yang artinya di sini kita sebagai Gen Z perlu menyiapkan diri untuk belajar memahami orang lain. Memahami orang lain. Iya. Kemudian juga kita perlu untuk belajar seputar berinteraksi secara langsung, artinya memperbanyak komunikasi, bertemu dengan orang dimanapun itu perlu ditingkatkan. Selanjutnya juga kita perlu sebagai Gen Z untuk memiliki portofolio, yang artinya meskipun skill itu tadinya tidak ada di dalam list persyaratan kerja, setidaknya itu menjadi nilai tambah buat kalian bahwa memang itu akan menunjang dari syarat tersebut. Misalkan intinya A gitu, tapi kita belum mencapai itu. Tapi kita punya portofolio B, yang artinya hal ini bisa jadi pertimbangan bagi perusahaan bahwa bahkan skill ini mungkin saja ke depan malah yang lebih dibutuhkan dibanding yang saat ini dicari. Nah itu 3 hal itu aja yang menurut saya perlu sebagai Gen Z mulai menata dirinya untuk supaya mereka ketika mau masuk di dalam industri, mau di korporasi mereka ataupun di dunia usaha juga ya, mereka juga sudah mulai siap untuk menerima dan menghadapi berbagai situasi. Nah kemudian kalau untuk kita berbicara dari sisi perusahaan, nah dalam hal ini penting juga kita sebagai pemilik usaha atau sebagai manajer ataupun sebagai HRD ya khususnya, itu kita perlu melihat bahwa saat ini Gen Z itu memang membutuhkan keseimbangan tadi itu. Maka saat ini perlu program-program di dalam SOP-nya perusahaan dipertimbangkan. Ya, apakah kembali jamnya bisa sedinamis itu atau harus kaku kembali? Itu yang pertama. Kemudian kita juga sebagai perusahaan perlu melihat bahwa Gen Z ini tuh jangan sekedar sebagai seorang yang tidak tahu apa-apa, tapi kita menganggap mereka partner yang excellent. Gitu. Jadi
Dalam hal ini saya mengharap bahwa kita sebagai pelaku usaha itu menurunkan sedikit pandangan negatifnya kepada Gen Z. Gitu. Karena Anda juga yang salah ya? Iya. Gitu. Karena bahwa kadang-kadang ya seperti itu, kita melihat mereka kurang tangguh atau sebagainya, itu yang menjadi seperti menutup mata kita bahwa mereka sebenarnya punya skill yang jauh di atas kita yang belum kita miliki sebenarnya. Bahkan kemudian perusahaan dalam hal ini juga perlu untuk yang ketiga ya. Jadi untuk lebih kepada hal-hal mempersiapkan generasi gitu. Jadi mereka harus berpikirnya ini adalah Gen Z itu adalah generasi. Jangan menganggap bahwa tanpa Gen Z bisa. Ataupun konteksnya karena sekarang sudah ada AI ataupun teknologi robotik ke depan bahkan lebih canggih, mungkin Gen Z nggak dibutuhkan. Jangan. Ingat bahwa Gen Z itu menangnya adalah kreativitas thinkingnya. Itu yang mereka saat ini bisa kita lihat banyak sekali lebih masuk di industri entertain malah ya kalau kita lihat. Jadi ini yang perlu kita pertimbangkan juga dari aspek perusahaan. Jadi supaya hal ini bisa kita temukan kalau untuk kita mau membangun suatu perusahaan bersama ataupun membangun kemitraan juga. Siapa tahu perusahaan lama dengan Gen Z yang saat ini juga banyak membangun startup. Nah itu perlu dipertimbangkan bahwa hal ini kita tidak lagi berbicara sekedar ya ini kamu butuh saya butuh kamu. Itu sekedar ataupun malah seolah-olah kita sebagai perusahaan membilangnya ya kan kalau tanpa kamu saya bisa cari yang lain. Nah itu perlu juga dikurangin. Seperti itu karena saat ini perusahaan bicara mungkin belum butuh, tetapi mungkin saja Gen Z itu ketika dia ada di startup yang mampu memberi dia kebebasan untuk melakukan eksplorasi yang luar biasa, bisa jadi dia lebih hebat nantinya. Nah, seperti itu. Keren ya. Karena Gen Z ini dia punya, saya bilang kapasitas mesinnya tuh kayaknya bakal meningkat berkali-kali lipat. Bakal meningkat ya. Kalau dia dikasih kewenangan, dikasih kepercayaan, itu dia akan melakukan ya semaksimal mungkin gitu. Wah, gitu. Keren ya. Tetapi perlu juga diingat bahwa yang poin keempat bagi perusahaan adalah perusahaan juga tetap harus memberikan training kepada Gen Z. Cocok ya, BWI trainingnya ya. Training kan. Terutama yang ini ya masalah tentang kepribadian, soft skillnya harus ditambah dulu gitu. Karena ya perlu kita ketahui lah mereka sentuhan humannya masih kurang ya gitu. Jadi inilah yang harus perusahaan juga menyiapkan ya gitu. Oke, keren mitra bisnis ya. Tommy berbicara dari sisi Gen Z dan sebagai perusahaan karena dia ada di top level di perusahaan gitu ya. Wah menarik. Tadi kalau sebentar ya, kalau kita ulang sedikit supaya lebih kuat gitu ya adalah kalau dari sisi Gen Z berarti apa tadi kan ada komunikasi gitu ya. Kalau data Bappenas mungkin ngomongnya kan karena kurangnya soft skill gitu ya. Soft skill itu ada leadership gitu ya, kemudian apa communication ya kan gitu ya, creative thinking, critical thinking dan lain-lain ya. Itu mungkin bagi teman-teman Gen Z yang harus dikembangkan, terutama tadi ya bicara tentang leadership, tentang komunikasi ya kan gitu kan. Nah seputar itu dan juga ada portofolio tadi ya. Ada portofolio juga itu penting juga bagi teman-teman di Gen Z gitu. Juga apa achieve yang mau ya gitu ya, menyesuaikan juga ya. Jadi tidak semua bisa dipenuhi mungkin gitu ya. Iya, gitu. Oke, itu bagi Gen Z gitu. Hai Gen Z dengarlah ya gitu ya. Bahwa tapi bagi perusahaan adalah tadi mempertimbangkan banyak sekali tadi kan gitu ya. Nah, apa tadi ada yang harus lebih memahami gitu ya. Kalau bisa masukkan dalam SOP gitu, tidak hanya kerja 9 to 5 itu mungkin ya. Betul. Mungkin bahkan kalau kata Elon Musk siapa saya lupa gitu, nanti kerja cuma 3,5 jam gitu ya. Kan gitu kan kayak waduh ngawur banget gitu ya gitu. Gimana caranya gitu ya. Nah, tapi mungkin bisa, enggak tahu gitu ya. Karena banyak sekarang model-model kerja. Itu mungkin masuk ke dalam SOP akan jadi berubah lagi. Terus Gen Z tadi juga diakui ya kan, diberi wewenang tadi kalau nggak salah ya. Iya, betul. Jadi wewenang. Nah, itu juga sangat penting ya gitu ya. Wewenang juga apa tadi juga ada kepercayaan gitu. Bahkan bisa-bisa jauh lebih pintar ya. Betul. Nah lebih pintar. Nah mungkin kalau dari saya adalah kalau diringkas gitu ya, berarti Gen Z harus mulai mengembangkan soft skillnya mungkin gitu ya. Betul sekali. Soft skillnya untuk menghasilkan portfolio gitu. Nah dan itu harus menyesuaikan dengan perusahaan gitu ya. Perusahaan juga maksudnya perusahaan yang cocok dengan Gen Z banyak.
gitu ya, yang terutama yang tech company itu sangat cocok. Sangat. Sudah ada kafenya, ada kantinnya, ada tempat tidurnya gitu ya, dan lain-lain itu banyak kok yang cocok gitu. Dan saya melihat ya bahwa perusahaan-perusahaan itu punya Gen Z yang bagus-bagus, yang keren-keren. Bahkan ada satu klien kami ya, itu yang baru anak yang kerja di perusahaan startup gitu ya, yang tech company, barusan operasi usus buntu. Wow. Keluar dari rumah sakit, langsung dia kerja dengan satu tangan masih diinfus, satu tangan dia ngetik di laptop. Wih, sangat luar biasa. Iya, saya tanya loh, kamu tuh disuruh kerja gitu? Dia bilang enggak Pak, ini Gen Z nih. Karena saya memang harus punya kemampuan untuk kerja begini, harus mengejar mengejar objektif saya. Wah, keren gitu ya. Udah mainan OKR gitu kan. Objektif saya harus kena Pak gitu. Key resultnya dia gitu. Jadi tanpa disuruh, Gen Z saya pikir, wih luar biasa orang ini gitu ya. Memang perusahaan yang cocok banyak. Betul. Tetapi ada juga perusahaan-perusahaan yang sedang mencocokkan diri gitu ya. Nah, dengan Gen Z ya. Nah, catatannya bagi perusahaan yang sedang mencocokkan diri adalah tadi ya, melihat Gen Z sebuah generasi. Ya, tanpa generasi ini tidak bisa berlanjut usaha Anda. Betul. Walaupun ada robot gitu kan. Nah, ada banyak hal ya. Jadi ini generasi yang harus Anda embrace atau harus bisa Anda terima. Bahkan bisa utilize mereka di dalam perusahaan Anda gitu ya. Jadi bagi mitra bisnis yang punya usaha gitu, mari buka mata, buka telinga, buka hati bahwa Gen Z itu generasi ya. Sebuah generasi yang perlu diakui, betul ya. Lalu juga mungkin SOP-nya perlu dirubah. Perlu bahasa kerennya itu di re-engineer. Wah, gitu kan. Proses bisnisnya perlu di re-engineer gitu supaya cocok. Begitu ya. Betul. Wah, keren sekali ya. Dari sisi Gen Z harus mau menyesuaikan, dari sisi perusahaan pun harus menyesuaikan. Itu kata kuncinya, dan menurut saya mungkin yang cukup bisa membantu ya kalau mitra bisnis itu pernah mungkin belajar value proposition design gitu ya. Apa artinya apa? Mendesain supaya bisa memberikan value untuk banyak pihak. Jadi perusahaan coba mendesain supaya bisa memberikan value untuk Gen Z. Gen Z juga mendesain dirinya supaya bisa memberi value untuk perusahaan. Betul. Baru ketemu gitu ya? Iya. Oke. Tak terasa mitra bisnis. Waktulah kemudian ya yang membuat kita harus berhenti kali ini gitu. Tapi jangan khawatir, mitra bisnis akan datang lagi Tommy gitu ya. Dengan topik-topik yang makin seru gitu ya. Wah, akan makin seru harusnya gitu ya. Pastilah gitu ya. Kami mitra bisnis kita sangat butuh ya masukan dari Gen Z. Sebuah generasi tadi. Oke, mitra bisnis, akhir kata saya Arilin dan Tommy Brajan, kami akan pamit. Tetapi sekali lagi kami highlight adalah mari jadikan Gen Z menjadi mitra kita dalam mengembangkan usaha kita. Betul Tommy ya? Betul sekali. Dan maka kita bisa berjalan jauh gitu ya, bisa sustain, bisa langgeng, usaha kita akan makin bagus, makin jaya. Karena Gen Z pun punya value yang harus kita rangkul. Terima kasih, dan sekali lagi jangan lupa ya, kalau Anda suka silakan like, subscribe, dan juga komen di podcast ini. Sampai jumpa dan sukses selalu untuk Anda.